Anak-anak, marilah kita lanjutkan sekarang, yaitu konflik antar golongan. Golongan itu berarti kelompok, misalnya golongan pelajar. Nah, anak SMA terjadi konflik dengan anak-anak SMK dari STM. Ini sering terjadi kan ini. Misalnya lagi kaum buruh dengan gaji yang rendah terjadi konflik dengan kaum buruh yang gajinya tinggi, karena memang terjadi suatu kecemburuan sosial ya, yang di bawah gajinya sangat rendah, yang punya jabatan gajinya sangat tinggi gitu. Ada lagi kelompok adat istiadat, konflik karena adat istiadat yang berbeda. Kemudian ada lagi konflik perbedaan pendapat. Nah, ini saya ambilkan contoh di Indonesia pada saat setelah pemilihan umum. Dulu kan pemilihan umum yang pertama tahun 1955 itu masyarakat memilih suatu badan yang tugasnya adalah untuk membuat konstitusi yang disebut konstituante. Tapi ternyata dalam pembuatan konstituante ini tidak berhasil, selama 4 tahun tidak berhasil. Padahal konstituante itu jabatannya hanya 5 tahun, 4 tahun tidak berhasil membuat. Kenapa tidak berhasil membuat konstitusi ya? Dikarenakan karena golongan mereka mengutamakan golongannya sendiri-sendiri. PKI mengutamakan golongannya sendiri, PNI mengutamakan golongannya sendiri, Masumi mengutamakan golongannya sendiri, sehingga di dalam mereka melaksanakan sidang untuk pembuatan konstituante ini tidak akan bisa berhasil. Maka terjadilah suatu konflik terus menerus di dalam sidang itu, sampai akhirnya Bapak Presiden menetapkan yang namanya Dekret Presiden 5 Juli 59. Ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat. Kemudian sekarang yang terjadi dalam masyarakat ini misalnya konflik antar supporter ya. Supporter sepak bola ini biasanya yang paling ramai ini. Para pendukungnya ini dalam mendukung sangat antusiasnya, sehingga melupakan kalau ini nanti akan menyinggung perasaan dari supporter yang lainnya, sehingga terjadilah konflik. Saya rasa saya tidak usah pakai contoh supporter mana, anak-anak pasti lebih paham daripada ibu ini. Kemudian misalnya lagi yang barusan terjadi, yaitu konflik antara pendukungnya Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo yang waktu itu sama-sama mencalonkan diri sebagai Presiden RI ya. Nah, pendukungnya Pak Jokowi dan pendukungnya Pak Prabowo. Pak Jokowi dan Pak Prabowo adem ayem saja, tetapi yang ada di bawah ini para pendukungnya mulai lirikan mata sampai akhirnya jotos-jotosan gitu. Inilah yang namanya konflik. Kalau mungkin barusan terjadi itu, tapi tidak sampai konflik ya, itu pendukungnya di calon bupati di Rembang ini, tapi saya rasa aman-aman saja di seluruh Indonesia, tidak ada masalah. Nah. Kemudian konflik antara pendukungnya Bapak Ahok itu yang dulu sebagai gubernur DKI ya. Nah, ini dengan yang kontra dengan Bapak Ahok. Ini anak-anak, ini satu contoh saja konflik antar golongan. Saya rasa cukup. Berikutnya sekarang kita ke penyebab konflik. Ada di halaman 108. Mari kita buka buku kita, Ibu juga akan membukanya, yaitu kenapa sampai terjadi konflik gitu ya. Anak-anak, konflik ini terjadi karena ada gejalanya. Ya. Konflik dalam masyarakat terjadi karena adanya proses yang tiba-tiba ya. Proses yang terjadi karena tiba-tiba. Peristiwa terjadi melalui proses ditandainya beberapa gejala. Sebetulnya sudah ada gejala-gejala itu. Yaitu yang pertama, yaitu gejala yang menunjukkan konflik sosial antara satu, tidak adanya persamaan pandangan antara kelompok. Nah, misalnya supporter itu kan pandangannya kan sudah beda. Yang satu mendukung Arema gitu ya, yang satunya mendukung mana itu Rembang ini ya, PSIR gitu, pasti pandangannya sudah berbeda. Nanti akan bisa muncul konflik. Yang kedua, yaitu karena norma sosial yang tidak berfungsi lagi dengan baik. Masih ingat ya, norma-norma masyarakat ada 4 ya. Itu norma-norma itu sudah tidak lagi diperhatikan gitu, sehingga norma sosial tidak berfungsi dengan baik. Orang sudah melupakan sopan santun, orang sudah melupakan tentang
apa itu norma kesusilaan gitu, itu menimbulkan suatu konflik. Kemudian yang ketiga, adanya pertentangan norma dalam masyarakat. Ibu tutup dulu, nanti kita lanjutkan.